Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka WA Ilham. Kirimkan PDF Riyadhus Shalihin ke ketua grup. Mana ketua grup? Kirim. Mana Ilham? Kirimkan. Buka halaman 49 yang PDF. Langsung share ke grup. Udah dapat?
Yang tak dulu pekan lalu suruh beli buku 50.000. Tak mau beli buku, kirimkan PDF. Tak juga bisa PDF, berarti udah Al-Hafiz. Hadis kalau menurut yang PDF, hadis ke halaman 59 nomor 23 dari Abu Nujaid. Nampak? Nomor hadis 23. Jadi beda cetakan. Kalau buku itu nomor berapa? Tak pakai nomor. Nah, ini, yang ini 4 buku lain. Ini cetakan Mesir lain. Ini cetakan Surabaya lain. Ini Semarang lain. PDF. Yang belum masuk grup nanti masukkan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa bihi wa ilaihi wa bisanadihi, dengan sanadnya dari Abu Nujaid bi dhammin nun. Cara membacanya nunnya dibaca dhammah, nu. Jadi membaca nama itu jangan Abu Najid, enggak, Abu Nujaid. Wa fathil jim, jimnya dibaca fathah, Nujaid. Nama dia Imran ibnul Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, Allah meridainya. Anna, apa arti anna? Sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Kalau di awal kalimat inna, anna mra'atan, karena dia di tengah jadi anna. Anna mra'atan, ada seorang perempuan min Juhainata, dari suku Juhainah. Atat, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla, dia dalam keadaan hubla, hamil, mengandung anak. Minaz zina, hasil perbuatan zina. Faqalat, dia berkata, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, aku sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan aku kena hukum had. Kalau satu had, kalau banyak hudud. Ada nama hukum qisas. Hukum qisas itu dibalas dengan perbuatan yang sama. As-sinnu bis-sinni, kalau dipatahkannya gigimu, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau dicucuknya matamu, cucuk pula mata dia. An-nafsu bin-nafsi, kalau dihilangkannya nyawamu, hilangkan pula nyawa dia. Membalas dengan hukum yang sama namanya hukum qisas. Kalau orang berzina, itu namanya bukan hukum qisas, itu namanya hukum hudud. Hudud namanya. Kalau satu had, kalau banyak hudud. Hudud artinya sempadan. Orang Melayu nyebut batas itu apa namanya? Sempadan. Ini tanah antum, ini tanah saya. Di tengah itu ada sempadan, perbatasan. Kalau antum sudah melewati batas itu, antum sudah kena hudud. Kenapa orang berzina itu disebut melampau batas? Karena dia sudah melewati batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan aku kena hukum hudud. Fa'aqimhu alayya, tegakkanlah hukum hudud itu kepadaku. Kalau lajang, gadis, belum nikah, berzina, ayatnya jelas. Masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan.
Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Kalau sudah berlaki, sudah berbini, hukumannya asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki dan perempuan, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal battah, lemparlah pakai batu sampai mati. Kita membaca kitab nih gunanya supaya kita balik ke hadis-hadis Nabi SAW. Karena isinya hadis-hadis semua. Nanti antum tamat kuliah, pulang ke kampung, diminta orang kampung pengajian. Adik dari mana? Dari UIN ya? Iya. Tolong itu pengajian tempat kami. Oh, saya Fakultas Peternakan. Tak bisa beralasan gitu. Jadi kalau antum pulang, antum pede. Dek dari UIN ya? Ya. Bisa ngisi pengajian di masjid kami? Saya Pak, kalau ngisi pengajian sekali nggak bisa. Saya mesti khatam. Gitu cara nolak. Kitabnya mana? Ada PDF. Di print, dia fotokopi. Antum pulang, antum bacakan kitab. Hari Rabu kita baca Riyadhus Shalihin. Nanti datangi lagi dosen-dosen, banyak dosen UIN. Hari Kamis minta baca tasawuf. Siapa dosen tasawuf di UIN? Dr. Iskandar Arnel, kenal? Tamat dari McGill, Kanada. Nah, minta sama dia, Ustadz, bukakan kami kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin terlalu besar, ditipiskan lagi Ihya Ulumuddin itu, diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ihya Ulumuddin punya siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505. Tahun Masehinya 1111. Terlalu tebal, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ulama dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Riyadhis Shalihin. Download. Gimana cara mendownloadnya Pak Ustaz? Tulis di Google tuh, dari Mau'izatul Mu'minin PDF. Nah, tulis Mau'izatul Mu'minin PDF. Enter. Langsung dapat. Mau'izatul Mu'minin. Jadi tak ada hari antum kosong. Hari Rabu hadis, hari Kamis tasawuf, hari Jumat akidah. Akidah yang paling rendah Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam. Ada matan, kitab matan namanya Aqidatul Awam. Minta syarah Jala'ul Afham, ditulis oleh murid waktu pengajian Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama Makkah. Waktu dia mengajar tuh ditulis oleh muridnya Kiai Ihya, masih hidup pengarangnya. Syekh Sayyid Muhammad sudah meninggal, muridnya masih ada, pernah saya jumpa. Jadi tak ada kosong. Hari Sabtu kasihlah kami bernapas sedikit Ustaz. Oke, Sabtu Ahad kosong. Rabu Riyadhus Shalihin, Kamis tasawuf, akidah. Akidah siapa? Yang biasa ngajar akidah Ustaz Nixon. Kenal Ustaz Nixon? Tak kenal Ustaz Nixon? Ustaz Nur Hadi Hussein. Tak kenal juga Ustaz Nur Hadi Hussein? Pergi ke Usuluddin. Nah, hari Senin baca tafsir. Tafsir yang simple, paling simple tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Hari Selasa baca fikih. Fikih yang paling bawah Fathul Qarib, syarah matan takrib. Fikih Fathul Qarib, tafsir Jalalain, hadis Riyadhus Shalihin, tasawuf Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Apa lagi? Aqidah Jala'ul Afham. 5 kitab seminggu.
Kuliah selesai, kitab khatam. Balik, suruh pengajian, barokah mendatangkan. Mantap kali Ustaz tadi mengajarkan. Ya, dia baca kitab, dia bukan baru. Kan cuma kuliah, presentasi. Makalah copy paste, dosen tak baca. Dapat apa kalian kuliah? Ngaji subuh, sholat subuhnya dapat, biasa. Kalau sudah terbiasa nengok orang banyak, dia tak grogi. Kalian bukan cuma belajar baca kitab, belajar macam mana mengajarkan. Macam mana saya mengajar nih, begitu antum nanti ngajar. Macam mana gaya saya bercakap, gitu. Tapi kalau ustaz guru kita tuh banyak, antum kombinasikan. Antum bisa tenang macam Ustaz Iskandar Arnel, antum macam Ustaz Saidul Amin, antum kombinasi. Pada akhirnya antum akan menjadi diri antum sendiri. Mantap kali tadi Ustaz di masjid kita tuh ngajar Riyadhus Shalihin. Oh iya. Dari fakultas apa dia tuh? Sains teknologi. Tapi kitabnya khatam. Jangan dari Usuluddin tak pandai bercakap. Balik ke kitab. Datang seorang perempuan dari suku Juhainah. Dia sudah berzina, minta kepada Nabi supaya dihukum. Hukumlah aku ya Rasulullah. Dia sudah menikah, maka dia mesti dilempar batu sampai mati. Fada'a nabiyullahi waliyaha. Nabi memanggil walinya. Ini dia. Jadi kalau datang perempuan ke sini, Ustaz Somad, jatuhkan aku hukuman. Panggil walinya. Walinya 6. Tapi 9 Ustaz, itu wali songo. Wali perempuan itu 6. Yang pertama ayah. Yang kedua atuk. Yang tak paham atuk, grandfather. Ayah sama atuk ini wali paling kuat, namanya wali mujbir. Kenapa disebut wali mujbir? Karena dia bisa menikahkan anaknya tanpa anak itu tahu. Pengajian di sini nampaknya ada anak mahasiswanya yang ganteng, lalu disalaminya, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar kau ajarkan surat Ar-Rahman tunai. Ada saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul, sah walaupun anak itu tak tahu tuh. Itu namanya wali mujwir. Nanti belajar dalam fikih Fathul Qarib. Ayah atuk. Yang 4 lagi abang laki adik laki-laki. Baru yang 2 lagi abang ayah adik ayah. Mama Pak Ustaz, mama saudara ibu. Ini mama. Itu secara adat Minangkabau bertanggung jawab. Jadi orang Minang itu beruntung, walinya bertanggung jawab, mamanya bertanggung jawab. Dua-dua dapat. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Di 2 kalian dapat perhatian kalau orang Minang. Fada'a nabiyullahi waliyaha, dipanggillah walinya. Faqala, kata Nabi, ahsin ilaiha, jaga rawat anak kemanakan kalian. Fa idza wada'at, kalau dia nanti melahirkan anak, fa'tini biha, bawa dia ke sini. Kenapa Nabi tak mau melempar batu dia sampai mati? Ini pertanyaan mid semester nih. Kenapa tak langsung aja kata Nabi, gali tanah, tanam badannya kerat setengah, digali tanah, tanam sampai sepinggang, lempar batu sampai batu. Kenapa ditanam? Kalau tak ditanam lari. Kalau tak ditanam setengah, lempar 2 kali lempar lari. Itu maka ditanam badan. Kenapa Nabi tak menyuruh orang sahabat tak lempar, gali tanah, lempar? Tak. Suruh melahirkan. Karena dalam perutnya, maaf cakap, ada anak. Anak ini berdosa apa tidak? Tak ada anak zina. Anak ini suci. Anak ini bersih. Biarkan anak ini dulu lahir baru. Maka kata Nabi, fa idza wada'at, kalau anaknya lahir, bawa dia kemari balik. Fa fa'ala, lalu walinya pun melakukan. Fa'ara biha nabi, fa'amara biha nabiullah, Nabi pun memerintahkan. Fa syuddat 'alaiha thiyabuha,
diikat dia dengan kainnya. Summa amara biha, lalu diperintahkan Nabi, farujimat, maka dia pun dirajam. Dirajam artinya dilempar batu sampai mati. Rajam, asal kata rajam itulah rajim, perbuatannya rajam, yang kena lempar itu rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau terjemahan Malaysia, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Jadi tengok terjemahan Malaysia. Sampai ke Indonesia, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari pula rajim jadi terkutuk. Tak tahu kita entah siapa menerjemah. Rajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Azab yang paling menyakitkan. Kalau suntik mati enak, sekali suntik mati. Kalau tembak enak, sekali tembak mati. Kalau lempar nih, itu kan mati pelan-pelan. Kumpul semua orang, lempar pakai batu sampai mati. Mati, sampai mati. Farujimat, dia pun dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian disolatkan. Solat apa? Solat jenazah lah. Solat apa lagi? Mati dia, dilempar batu sampai mati. Jadi kalau ditanya, pernahkah hukum itu dilaksanakan zaman Nabi? Asy-syaikhatu, perempuan yang berzina, wasyaikhu, laki-laki yang berzina, iza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal batta, rajamlah pakai batu sampai mati. Selesai pengajian, tanya sama jemaah, Ustaz boleh kami nanya? Boleh. Itu yang Ustaz sampaikan tadi itu pernah tak terlaksana di zaman Nabi? Pokoknya tak perlu ditanya-tanya. Pokoknya dia tak tahu. Pernah terlaksana zaman Nabi. Pernah tuh dulu kami kaji dalam Riyadhus Shalihin sama Ustaz Somad di masjid. Masjid apa namanya? Hah? Jami' Baitur Rahman. Faqala lahu Umar. Umar berkata. Umar siapa? Umar bin Khattab. Tusalli 'alaiha ya Rasulullah, engkau melaksanakan salat jenazah perempuan ini? Waqad zanat, dia kan udah berzina. Zina itu kan dosa besar. Kenapa kau salatkan dia? Nabi menyolatkan jenazahnya. Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan, dia sudah bertaubat. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia sudah bertaubat kata Nabi. Macam mana taubatnya itu? Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sebesar apa taubat perempuan ini? Seandainya dikumpulkan 70 orang Madinah, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Seandainya taubat dia ini dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, lawasi'athum, lebih besar lagi taubat dia daripada kalian 70. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu rasional. Jadi kalau ada ustadz sekarang ditanya, "Ustadz, boleh saya tanya?" Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka, Bani Israel. Umar itu rasional. Umar itu juga, "Ya Rasulullah, dia kan udah berzina, kenapa kau sholatkan dia?" Kata Nabi, "Laqad tabat." Dia sudah ya udah taubat. Tahu kalian sebesar apa taubat dia? Dikumpulkan 70 orang Madinah nih. 70 orang Madinah tak sama dengan 70 orang Rimbo Panjang. Dibagikan taubatnya itu lebih besar lagi taubat dia daripada kalian. Wahal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillah. Adakah orang yang lebih utama daripada dia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah? Umar diam. Karena memang itu bukan pertanyaan yang untuk dijawab.
Nabi sedang ingin takriri, namanya istifham takrir. Adakah orang yang lebih mulia daripada dia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah? Berdasarkan hadis inilah sebagian ulama berpendapat kalau sudah kena hukum hudud di dunia maka tak kena lagi di akhirat. Tapi keputusan itu balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku di hadapan Nabi ingin supaya dihukum di dunia lepas, di akhirat nanti dia sudah tak dapat lagi. Mudah-mudahan kita anak cucu diselamatkan Allah dari dosa-dosa. Begitulah sahabat zaman dulu. Zaman sekarang malah begitu bangganya pula orang buat podcast zina. Isinya cerita tentang zina aja. Oh, berarti Ustaz nonton juga? Dikirim orang linknya, ngobrol antar artis. Kalau boleh tahu zina pertama kali kapan? Pacar yang keberapa? Dengan bangganya. Padahal itu kan bisa di-cut Menkominfo kan? Karena tidak layak, karena tidak layak secara etik, walaupun tidak Islam. Saya yakin saudara-saudara kita yang tidak Islam itu, dia kan punya anak, dia kan punya istri, dia tidak senang anak istrinya berzina, walaupun tidak Islam. Secara etik ketimuran. Kenapa orang-orang yang buat ini bisa? Tapi kalau sekali aja video Habib Rizik kita masukkan, langsung hilang. Tapi yang begitu bisa merajalela. Tak bisa kita di TV, tak bisa di medsos ngaji. Rawahu Muslimun. Berarti hadis ini ada dalam kitab Sahih. Kalau ada orang berceramah, lalu dibilangnya, ada seorang perempuan dari Juhainah mengaku berzina di hadapan Nabi. Nabi memanggil walinya. Kata Nabi, lahirkan dulu anaknya. Setelah anaknya lahir dibawa kemari. Lalu kemudian dia dilempar dengan batu dan meninggal. Nabi menyolatkannya karena dia sudah bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang Madinah, lebih besar lagi taubatnya. Hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Kira-kira cakap dia itu betul tak? Betul, tapi kurang tepat. Karena kalau menyebutkan hadis, sebut di kitab induk. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus. Itu namanya kitab induk. Itu disebut dengan referensi primer, kitab induk. Yang ini sekunder, kitab kedua. Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Bulughul Maram, dan lain-lain itu. Tapi lumayan lah kalau ada yang nyebut kebetulan dia lupa entah di kitab apa, tapi dia ingat pengajian. Oh, pengajian tuh kayaknya pernah tuh di Jalan Kamboja. Ya Riyadhus Shalihin, jadilah. Daripada di mana kau dengar? Entah di mana gitu. Pokoknya pernah lah, Pak. Tak ada yang lebih parah lagi. Tak pernah aku dengar sama sekali. Yang tak jelas mengganjal di pikiran, nanti di akhir majelis kita bahas. Berikutnya hadis nomor 11 kalau buku ini. Kalau di PDF nomor berapa? Wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik. Dua sahabat Nabi meriwayatkan. Satu Abdullah bin Abbas, satu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kan dua orang Pak Ustaz. Kok di sini radhiyallahu anhum? Tiga orang sebetulnya di situ. Abdullah, ayahnya Abbas, dengan Anas bin Malik. Karena Abbas juga sahabat Nabi. Maka disebut radhiyallahu anhum mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia, Ustaz kenapa terjemahkan manusia? Di situ kan dijelas Bani Adam. Bani Adam itu maksudnya anak cucu keturunan Adam. Anak cucu keturunan Adam itu manusia. Ada antum nih yang tak keturunan Adam?
Kalau ada berarti keturunan monyet. Seandainya manusia itu punya lembah, wadian lembah, ini gunung, namanya Gunung Semeru. Ini gunung lagi, namanya Gunung Merbabu. Merapi Merbabu. Ini Gunung Merapi, ini Gunung Merbabu. Kebetulan kami tinggal di tengahnya. Nah, itulah yang terakhir sama Ustadz Salim kemarin, Ustadz Faizal. Nama pesantrennya pesantren Merapi Merbabu. Ini Merapi, ini Merbabu. Pesantren di tengah. Itu yang di tengah itu namanya wadi, lembah. Seandainya ada manusia punya lembah, kalau ditanya orang lembah, lembah itu apa kata dia? Ini gunung tengah. Seandainya manusia punya lembah min zahab, lembah terbuat dari emas, apakah dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah sudah ada lembah dari emas, cukup lah ini udah? Enggak. Manusia itu tak pernah merasa cukup. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia berharap supaya ada lembah satu lagi. Antum sekarang kuliah pakai motor, yang ada di dalam pikiran antum, nanti kalau aku kerja pakai mobil enak. Setelah antum punya mobil, antum bilang Tuhan tidak adil. Kenapa? Kawan antum punya jet, private jet. Setelah antum punya jet, duduk santai di pesawat pribadi, tak perlu antri naik tiket pesawat, antum bilang Tuhan kurang adil. Karena kawan antum punya jet pribadi, istrinya punya juga. Itulah sifat manusia. Antum sekarang boleh percaya tidak, nanti kalau antum jadi orang kaya, duduk di jet pribadi, antum akan ingat cakap saya. Betul kata Ustaz. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia tetap minta, ya Allah kalau bisa satu lembah lagi lah ya Allah. Karena anakku belum. Anak sudah dapat, cucuku belum. Cucu belum dapat, cicitku belum. Sampai kapan? Walan yamla ajaufahu illa turab, sampai mulutnya disumbat turab. Apa turab? Turab, tanah. Ardun tanah secara umum. Turab selalu diartikan debu. Sampai mulut ini disumbat tanah. Kapan mulut ini disumbat tanah? Mati di liang lahat. Setelah masuk ke liang lahat, mulut disumbat tanah, barulah dia kata enough, cukup. Wa yatubullah ala man taba, Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab taubat. Apa hubungannya Pak Ustadz? Tadi kan ceritanya tentang tamak. Tamak, tak merasa cukup, mau minta satu lembah lagi, satu lembah lagi, satu lembah lagi. Itu memang sifat manusia. Tapi kalau dia ingat mati dan dia kemudian bertaubat, diterima Allah kah taubatnya? Terima. Wa yatubullah ala man taba. Siapa yang bertaubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Somad kemarin, manusia ini memang tak pernah cukup. Seandainya dia punya lembah satu dari emas, dia akan minta lagi, minta lagi. Bukan kata Ustaz Somad. Itu dalam hadis yang dibacakan Ustaz Somad dalam Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi meriwayatkannya. Imam Nawawi dari mana? Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Muttafaqun alaih itu apa artinya Ustaz? Disepakati atasnya. Secara bahasa arti muttafaqun alaih disepakati atasnya. Kalau istilah hadis apa maknanya? Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kualitas hadis yang paling tinggi, level awal, VVIP, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Antum setelah mengaji, antum buat video pendek, vlog. Kalau ada tiang, antum ngomong di tiang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita tidak akan pernah puas. Seandainya ada gunung di tengah lembah, dan lembah ini emas semua isinya, kita tidak akan pernah cukup sampai mulut kita disumbat tanah. Tapi Allah menerima siapa saja yang bertobat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berkah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit. Habis itu ditonton. Oh, peci miring. Nah, luruskan balik, ulang balik. Peminum khamar dengan bangganya buat podcast mabuk. Anda sudah mabuk pagi ini? Pezina dengan bangganya. Orang yang ngaji tidak menyebutkan. Pas ditanya, kau tak buat podcast ngaji? Kau tak buat vlog? Aku takut ria. Kenapa tak mati aja kau sekalian? Orang pelaku dosa begitu bangganya buat dosa hari. Jadi antum buat vlog. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan vlog. Vlog kebaikan itu antum tinggalkan, sehingga ketika antum mati ditonton orang, menjadi amal jariah. Buatlah video-video pendek. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maghrib sekarang jam berapa? 6:05. 6:09. Kita nanti sholat sunat Isyraq 6:09. Kalau kertasnya banyak, kita lewatkan sedikit, tak apa. Kertas-kertas pertanyaan tulis. Serahkan nanti. Hadis yang ke-12. Garis miring 24. Jadi beda kitab, cara menghitungnya ini 12, ini 24. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah sabda, yadhakullah subhanahu wa ta'ala. Dhahika yadhaku artinya ketawa. Allah ketawa. Maka hadis ini termasuk hadis mutasyabihat. Jangan antum bayangkan Allah ketawa lalu mulutnya terbuka, giginya nampak. Setiap hadis mutasyabihat ulama terbagi dua. Yang pertama, tafwid, diserahkan pada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti Allah tertawa? Tak usah bahas-bahas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti ayat Allah di atas arsy? Jangan tanya-tanya, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti yadullah, tangan Allah? Jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Lama-lama tunjuk orang, itu Ustaz apa tuh? Ustaz wallahu a'lam. Ustaz yang begini namanya dia pakai mazhab tafwid. Tafwid artinya serahkan pada Allah. Yang kedua, takwil. Ditakwil. Imam Bukhari mentakwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam Sahih Bukhari, tengok. Semua yang di atas dunia ini binasa kecuali wajahnya. Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari, makna wajahnya di situ adalah kecuali kekuasaannya. Wajah ditakwilkan jadi kuasa. Nah, ketawa itu takwilnya apa? Ketawa itu artinya Allah ridho. Allah senang. Tadi waktu kubawakan berita bahwa anak UIN sudah buat pengajian sesuai dengan saran Ustadz, ada Jalalain, ada Jala'ul Afham, Aqidatul Awam, ada Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mu'minin bin Ihya Ulumuddin. Ku tengok Ustadz ketawa. Sesungguhnya yang mau dia sampaikan, Ustadz senang. Begitu juga makna hadis ini, Allah senang. Yang nanti artikan Allah tertawa. Allah senang. Ila rajulaini, melihat ada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Si A membunuh si B, si B membunuh si A. Yadkhulanil jannah. Dia masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang ini berjuang
berperang di jalan Allah lalu kemudian dia terbunuh mati, summa yatubullah 'alal qatil, dan yang membunuh itu bertaubat, taubatnya diterima Allah, fayuslim, lalu dia masuk Islam, tashhad, dan dia juga mati syahid. Dua orang laki-laki yang dibunuh mati syahid, yang membunuh bertaubat lalu kemudian masuk Islam, dan kemudian dia ikut perang jihad, dan kemudian dia juga mati syahid. Maka Allah senang melihat kedua orang ini. Intinya jangan putus asa walaupun sudah membunuh. Muttafaqun alaih. Allah, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Habis bab yang kedua. Sekarang masuk bab yang ketiga, babus sabri, bab sabar. Sabar itu nama tanaman, tanaman sabar. Nama sabar itu nama tanaman, nabatatus sabar. Ada tanaman namanya sabar. Tahu antum tanaman sabar tuh? Sabar tuh rasanya pahit. Nih saya tunjukkan sabar ya. Kalau naik kereta api kita dari Casablanca, nanti antum jalan-jalan ke Casablanca, ibu kota Maroko, mengunjungi tempat saya kuliah di Rabat. Nanti di pinggir-pinggir rel tuh banyak tumbuh dia. Dia pahit. Namanya tanaman sabar, rasanya pahit. Itu deh, tulis di nabatatus sabar. Apa nih? Kaktus. Jangankan untuk mencicipi airnya, antum ambil kaktus tuh, nanti pulang dari sini ambil kaktus, antum peras, masukkan airnya, kasih orang minum. Itu diminum, kok pahit kali? Itulah sabar. Antum buat vlog. Hai guys, pagi ini kita akan menikmati air sabar. Ambil dulu kaktus. Inilah arti sabar. Sabar artinya tanaman kaktus. Kenapa sabar itu disebut sabar? Karena pahit. Sabar itu pahit. Kalau manis Pak Ustadz, sirup. Belum lagi dikupas, baru mau memetiknya aja udah mesti sabar. Kenapa? Kena durinya. Memandangnya aja mesti sabar. Beda sama memandang bunga mawar melati. Tanya orang apa itu sabar? Sabar adalah kaktus. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, sabarkan orang lain, warabitu, bersiap-siaplah menghadapi musuh di perbatasan. Ini Makkah, ini Madinah. Orang beriman yang di Madinah sama Nabi disuruh Allah bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, sabarkan saudara kalian yang masih di Makkah. Itu maknanya sabiru. Dia di Makkah, belum ikut hijrah, tapi hatinya sebetulnya sudah Islam. Maka beri mereka kesabaran. Warabitu, bersiap-siaplah di perbatasan. Jadi kita hidupnya juga gitu. Kawan antum sudah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanus biru, hai yang sudah hijrah, sabarlah. Wasabiru, ada yang satu lagi mau hijrah tapi masih ragu-ragu, sabarkan dia. Sabarkan dulu dirimu, baru bisa menyabarkan orang lain. Setelah itu warabitu, bersiap-siaplah. Kita sekarang kan tidak perang Pak Ustadz. Siapa yang bilang kita sekarang tak perang?
Perang kita sekarang brain wash. Wash, cuci. Brain, otak. Brain wash, cuci otak. Perang kita sekarang perang lebih mengerikan dari Belanda lagi. Kalau Belanda dulu nampak berdarah-darah, sekarang tak berdarah. Mukanya tak berdarah, tapi otaknya berdarah. Babak belur. Itu tadi ayatnya surat Ali Imran ayat 200. Sekarang berikutnya. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Kami pasti akan menguji kamu. Minal khauf, takut. Yang sekolah takut tak naik kelas, takut tak lulus. Yang udah kuliah takut tak dapat judul skripsi. Yang udah dapat judul takut tak lulus sidang. Yang udah sidang takut tak kerja. Yang udah kerja takut tak cukup untuk modal berbini. Yang udah berbini takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut tak dapat anak perempuan. Yang anak perempuan takut tak dapat anak laki-laki. Manusia ini terus dalam keadaan takut. Walju, lapar. Kita ini sekarang sedang lapar semua karena belum sarapan. Kenapa orang korupsi? Takut lapar. Masa gara-gara takut lapar orang korupsi? Ya, yang dipikirkannya 70 keturunan ke bawah. Takut anak cucu cicit tak makan, korupsi, makan haram. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, bangkrut, miskin, susah, melarat. Wal anfus, mati. Was samarat, paceklik, kekurangan buah-buahan, kering kerontang, hujan tak turun. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Itu ayat Al-Baqarah 155. Ayat surat ketiga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan full, penuh kepada orang yang sabar. Hidup ini dua. Kalau sesuai yang antum inginkan dengan yang dikasih Allah, syukur. Kalau tak sesuai yang antum inginkan yang dengan diberikan Allah, sabar. Misalnya saya inginnya teh manis, tiba-tiba yang datang air putih, berarti saya sabar. Ngasih contoh itu tak usah jauh-jauh. Misalnya nanti antum berceramah, jangan ngasih contoh. Allah tuh kalau ngasih contoh yang dekat-dekat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah onta bagaimana diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit dinaikkan. Jadi ngasih contoh tak usah jauh-jauh. Ustaz kasih saya contoh dengan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Wah, dicontoh yang jauh-jauh, dekat-dekat aja dulu. Saya maunya kopi susu. Tiba-tiba datang kopi susu. Berarti Allah ingin saya syukur. Tiba-tiba datang air putih. Berarti Allah ingin saya sabar. Ustaz menyindir, enggak? Bukan ini. Jangan kasih ustadz air manis, kasih ustadz air putih. Siapapun ustadznya sini jangan kasih air manis, karena penyakit ustadz diabetes. Ustadz banyak duduk, kurang olahraga, sakit pinggang. Yang kedua, leher, pita suaranya panas. Kalian kasih air manis, rusak. Tua tak bisa bercakap lagi. Paling sehat kasih air putih. Kalau nanti ada ustadz yang marah, kenapa tak ada kopi, kenapa tak ada manis? Itu saran dari Ustadz Somad. Itu tadi hanya sekedar kasih contoh. 3 cara kita berinteraksi dengan Allah. Sesuai yang kita inginkan dikasihnya, syukur. Tak sesuai kita dikasihnya, sabar, husnuzon. Antum inginnya berdoa nikah minta sama si siapa nama calon antum? Ngatiem. Ternyata dikasih Allah ngatini. Antum mesti bersabar dan antum husnuzon. Menurut ilmu Allah, ngatini ini yang lebih baik bagi antum. Mohon maaf Ibu Ngatiem. Itu tadi surat Az-Zumar
ayat 10. Berikutnya yang kelima, berikutnya ayat surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara, siapa yang sabar dan mau memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, itulah perkara yang paling kuat. Berikutnya ayat Al-Baqarah 153. Ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as, Allah bersama orang yang sabar. Ayat terakhir surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Untuk apa Allah nguji kita Pak Ustaz? Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, sampai nampak mana yang mujahid, mana yang sabar. Allah tuh tahu tak kita ini sabar atau tak sabar? Kalau antum bilang Allah tak tahu, berarti Allah jahil, rusak akidah. Kalau Allah tahu, kenapa kita diujinya? Tapi dia tahu, dia mau ngasih tahu kita. Bukan kan Allah tak tahu. Ketika kita diujinya, kita tak lulus, tahulah kita bahwa kita tak layak masuk surga. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kau udah tahu kan bahwa kau tak cocok di sini kan? Kau cocoknya di neraka jahanam kan? Kata Allah Ta'ala. Bukan Allah tak tahu. Wal ayat fil amri bis sabri, ayat-ayat perintah tentang sabar, wa bayani fadlihi, penjelasan tentang keutamaan sabar, kasiratun. Apa itu kasiratun? Banyak, wakeh tenan. Ma'rufatun, semua orang tahu. Jadi metode Imam Nawawi menulis kitab ini, pertama bab, kedua ayat, ketiga hadis. Bab, ayat, hadis. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, namanya bab sabar. Ayat-ayatnya sudah, hadisnya insya Allah Rabu depan di Masjid Muwahhidul Ummah, Rabu depan. Itulah kaji kita pada subuh ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, udah sampai mana kalian? Entah, aku tak tahu, yang penting ngaji aja, kita tak perlu ingat-ingat itu. Mengenai perbedaan qiraat, apakah dapat mempengaruhi penafsiran, penetapan suatu hukum? Apakah qiraat itu bisa mempengaruhi hukum? Ya, ada judulnya, Ikhtilaful qiraat fi ikhtilafil hukum. Perbedaan qiraat bisa mempengaruhi hukum. Ikhtilaful qiraat, ikhtilaful hukum. Judul kitabnya Athar Ikhtilaful Qiraat fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Athar Ikhtilafil Qiraati fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Atharu Ikhtilafil, antum download. Nanti buat bedah buku. Atharu Ikhtilafil Qiraat fil Ahkam Asy-Syar'iyyah. Pengaruh perbedaan qiraat dalam hukum fikih. Bahwa perbedaan qiraat itu berpengaruh pada hukum. Misalnya contoh ta'amu miskin, berarti makanannya satu miskin. Ta'amu masakin, makanannya mesti dibagi-bagikan kepada banyak fakir miskin. La taqrabuhunna hatta yathhur. Satu lagi, hatta yattahharna. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan asal sudah berhenti masa halangannya boleh. Yang satu mengatakan mesti suci. Berbeda ikhtilaf qiraat.
Qiraat yang kita baca ini Indonesia, Malaysia, Brunei, umumnya kita ini Makkah, Madinah, Mesir, Yaman, itu namanya qiraat hafs. Qiraat apa namanya? Hafs. Ha, fa, shad. Tapi kalau Maroko, Mauritania, Aljazair, itu qiraatnya warsh. Nama qiraatnya warsh. Ciri qiraat warsh bedanya Fatihah mimnya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qiraat warsh. Shadnya tebal. Alladzina yuminu, hamzahnya hilang. Alladzi, kalau qiraat hafs, alladzina yu'minuna. Kalau dia alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Kalau qiraat hafs, wa yuqimuna as-shalah. Yang baru baca Iqra tak usah pikirkan itu. Nanti tak semangat baca Iqra-nya. Tapi antum yang sudah hafal hafs, bagus belajar qiraat warsh. Tapi jangan untuk membingung-bingungkan jamaah. Banyak orang belajar mazhab biar supaya nampak keren. Sholat pun gitu juga. Di sholat di masjid, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak boleh, menimbulkan fitnah. Seumur-umur tak pernah saya baca qiraat warsh kalau jadi imam. Padahal 2 tahun saya belajar di Maroko. Guru-guru kami pakai qiraat warsh. Tak pernah saya buat. Kenapa? Takut jadi fitnah. Merek kain, baju bermerek apa hukumnya terbaca oleh orang yang sedang sholat? Baca sahabat UAS belakang atau biker subuhan, tengoknya. Selama tak keluar, asal keluar dari mulut ni batal sholat. Bikers batal. Makanya mata itu disuruh menengok tempat sujud. Rupanya di tempat sujud pun tertulis, karpet ini hadiah dari caleg. Pejamkan mata. Itulah makanya tak boleh bertulis-tulis. Makanya makruh menulis kaligrafi di dinding menurut mazhab Maliki. Ini masjid mazhab Maliki. Tak ada kaligrafi. Makruh menulis di dinding. Kenapa? Karena kalau ditulis di dinding, mazhab Maliki itu sholatnya tidak nengok tempat sujud, nengoknya ke depan. Karena ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini kalau orang nengok ke bawah berarti mana pula? Masjidil Haram kan bukan di sini. Itu mazhab Maliki. Tapi jangan nanti antum pulang sholat gini, tengok kawan kau tak nak tempat sujud. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Kalau mau buat papan pengumuman, gini caranya, buat di belakang. Yang di depan, tengok jemaah, mak banyak kali hutang masjid ini. Intinya selamat, kalau tercakapkan batal, ulang balik. Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya, atau hanya apakah orang berzina menikah setelah lahir anaknya atau hanya 1 kali saja? Paham antum? Apakah orang zina menikah lagi setelah lahir anaknya atau hanya 1 kali saja? Paham antum? Paham? Yang paham tuh jelaskan. Antum paham? Coba jelas. Pertama nikah, setelah anak lahir nikah lagi. Itu mungkin maksudnya. Pertama nikah. Dia nikah. Atau amil. Setelah anak lahir nikah lagi. Apa hubungannya? Pertanyaannya apa? Dia sedang hamil nikah. Jadi setelah lahir anak, apakah nikah lagi? Tidak. Dia hamil, terus dia nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Habis itu anak lahir, terus dinikahkan lagi. Terus yang akad yang pertama itu batal lah. Batal lah akad yang pertama tadi.
Untuk apa kau akad lagi? Kalau ada orang hamil, nikah dia, nikahnya menurut mazhab Syafi'i sah. Itulah kenapa Pak Kua tak pernah nanya di Indonesia ini. Pernah Pak Kua nanya, kau tengok buncit perut kau ni, hamil kau? Tak pernah Pak Kua nanya. Kenapa? Karena kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i perempuan hamil nikahnya sah. Tapi kalau anaknya lahir 4, yang pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh pakai bin. Kenapa? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui. Yang kedua, kalau anak ini laki-laki, anak ini laki-laki, habis itu nanti lahir adiknya perempuan, anak ini tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena dia bukan saudara seayah, tapi saudara seibu. 3, lahir anak ini perempuan, si bapak ini tak bisa mewalikannya. Bapak ini tak bisa mewalikannya, karena itu bukan anak dia. Sudah dibawa tes DNA di Singapura, ini anak saya. DNA tak laku dalam Islam. Kalau DNA laku, semua yang zina-zina itu diakuilah. Yang keempat, kalau bapak mati, budak ini tak dapat harta warisan. Dan kalau anak ini mati, kaya dia, si bapak ini tak dapat harta warisan, karena mereka tak ada hubungan. Macam bapak tiri, tak ada hubungan. Jelas? Makanya kalau ada perempuan hamil, kalian nikahkan, itu hati-hati efek-efeknya nanti. Jangan sampai dia pula menikahkan anak itu 2 kali, dia salah. Jadi Pak Ustadz, kalau saya nikahi perempuan ini, terus anak ini lahir perempuan, 25 tahun umurnya, mau nikah, siapa walinya? Wali hakim. Kalau saya diminta menikahkan, jangan mau. Gimana caranya? Pura-pura kau mencret. Pergi ke rumah sakit, minta surat keterangan sakit, biar Pak Kua nikahkan dia. Jangan kau menikahkan. Zaman sekarang bagaimana cara taubat zina? Zaman sekarang kalau antum datang pagi ini minta ana supaya mencambuk 100 kali, ana tak mau. Kalau pas juga cambuk antum mati, lalu kita gali tanah depan, kita lempar, kita semua ini ditangkap Kapolsek. Karena rukun untuk menegakkan syariatnya tak ada. Kecuali dulu bunyi Pancasila itu tak dirubah. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya bisa dilaksanakan. Tapi saudara kita di timur takut. Padahal syariat itu berlaku hanya untuk umat Islam. Takut mereka. Orang Islam ini lemah hati baik. Kalau kalian takut, biarlah ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya syariat Islam tak dilaksanakan. Jadi bagaimana sekarang cara tobatnya Pak Ustadz? Mandi tobat. Setelah mandi tobat, sholat sunat tobat. Habis sholat sunat tobat, beristighfar. Habis itu istiqomah. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Dulu saya dibully dari SD sampai SMA karena bentuk gigi saya. Lalu saya memakai behel. Apakah saya merusak ciptaan Allah? La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mengotak-atik gigi. Wal mutanammisat, apa namanya? Alis. Alis. Yang ini bulu mata, yang ini alis. Mencukur alis, memotong alis. Wal mutafallijat, gigi, menjarang, mengerafatkan gigi, memotong gigi. Ujungnya tengok, baca hadis yang dipotong. Lil wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Lil husni, untuk cantik-cantik. Kan sudah bagus ini, dirobahnya. Itu yang dilaknat. Kalau memang dia, mohon maaf, kalau memang bentuknya tak layak,
senyum dia pingsan orang. Maka hukum merubahnya mubah, boleh, karena mengembalikan ke bentuk asal. Tumbuh alis nih, saya selalu jadi tanya orang, kenapa alis Ustadz tebal? Tak pernah saya kasih kemiri apa tak. Dulu waktu kecil kata kawan, Mat, ini kalau kita potong nampak tuyul. Kami cukur lah, rame-rame cukur. Kami tengok, mana tuyul? Aku gitu dia. Rupanya kalau kita rame-rame motong, saya motong, antum motong. Antum nengok tuyul, saya nengok tuyul. Kecil si SD lagi. Jangan antum praktek, jangan antum ajarkan belakangan. Jadi kalau dia merubah ciptaan yang sudah bagus, nah itulah yang dilaknat Allah. Kalau tidak merubah tak apa-apa. Berlaku untuk semua. Alis, tangan. Ada orang operasi plastik karena kebakaran, hilang wajahnya sebelah, atau face off, boleh, tak apa. Apa hukum vaksin yang dibeli tapi dapat kartunya, tidak disuntik? Ini terkait dengan hukum negara. Ini hubungannya dengan hukum negara. Sama macam orang pergi ke Makkah pakai visa palsu. Itu hubung kaitnya dengan negara. Karena secara hukum Islam ke Makkah itu niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Asal cukup itu umrohnya sah. Kalau haji tambah satu lagi wukuf di Arafah. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu rukun umroh. Kalau hajinya tambah. Lalu pas mau berangkat, antum takut bersuntik, antum dapat. Itu apakah haji saya sah? Hajinya sah, umrohnya sah. Ini terkait dengan hukum negara. Paham? Jelas? Saya tidak mengatakan tidak apa-apa. Nanti antum tangkap polisi. Sampai di Saudi dicek darah. Loh, antum belum vaksin katanya. Kok punya kartu? Berarti beli. Kata Ustaz Somad, boleh. Kenapa? Saya membedakan ini hukum negara. Bagaimana cara mengantisipasi saya yang fasik? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Dia tahu itu salah. Itu fasik. Bagaimana cara mengantisipasi? Dosa yang kau lakukan itu apa? Misalnya pakai sabu. Antum diam-diam di kamar pakai sabu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Habis pengajian ini antum datang ke saya. Insya Allah nanti sore antum sudah ditangkap BNN. Insya Allah berhenti antum pakai narkoba. Kalau antum takut melapor sama orang tua, karena orang tua antum tokoh masyarakat, lapor ke saya. Nanti kami buatkan skenario-nya, antum tertangkap. Insya Allah antum berhenti. Apa dosanya sebutkan? Bisa berhenti. Saya nih Pak Ustadz melakukan perbuatan maksiat, saya berzina. Antum bebini. Tak ada obatnya lain kecuali bebini. Saya homo Pak Ustadz. Nanti saya suruh kawan-kawan tentara melatih antum. Hilang bencong antum. Tidak bisa cukup dengan istighfar, ada langkah-langkahnya. Buat acaranya namanya Be a Man. Jadilah laki-laki yang jantan. Bagaimana cara menjauhkan diri dari sifat riya? Riya itu artinya menunjuk-nunjukkan amal. Itu riya. Kalau antum di rumah di kamar salat duha sendiri ayatnya kul huwallah, maka tahiyatul masjid ayatnya kul huwallah juga.
Kalau antum sholat sendiri di kamar ayatnya Qul huwallah, pas di sini antum baca rakaat pertama Yasin, itu riya. Antum tinggal dekat masjid, antum sholat ke masjid, itu bukan riya. Jadi jangan nanti, kenapa kau tak pernah ke masjid? Aku takut riya. Itu bukan riya. Jadi kenapa? Karena Allah nyuruh ke masjid. Innama ya'muru masajidallah. Nabi nyuruh ke masjid. Maka kalau ada landasan hukumnya, semua orang memuji kita, itu tidak riya. Saya ceramah nih, ini tak riya. Orang memuji saya tak peduli. Mau dipuji, mau dicaci, mau dimaki, tak peduli saya. Penting saya sampaikan terus. Kalau jamaahnya satu, tak semangat. Kalau jamaahnya ramai, semangat. Riya, berarti bukan karena Allah. Ustadznya semangat kan karena banyak jamaah? Enggak. Sering saya ceramah tak ada jamaah. Saya sama kamera itu berdua. Makanya semuanya mesti lillah. Lelahku lillah. Apa hukum wudhu dalam toilet? Sah. Tapi jangan ucapkan bismillahnya dilapaskan. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Wiksi tengah. Antum cuci tangan dalam hati. Ini dalam hati. Semuanya dalam hati. Begitu juga menjawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hati. Tidak boleh menyebut Allah di dalam toilet. Salat wudu sah. Bolehkah sajadah dijadikan alas trika? Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tujuannya menyetrika di atas sajadah itu untuk menghinakan, merendahkan, haram. Tapi kalau tak ada unsur merendahkan, menghinakan, tak haram. Kenapa sajadah itu kau buat alas? Apa alasannya? Karena tebal, maka dia tidak menghinakan. Tapi kalau dia ingin merendahkan, punya sajadah hanya pakai alas, tak pernah dipakai sembahyang. Merendahkan, menghinakan syariat Islam. Mahasiswa UIN jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Anak PAI bagus membaca kitab supaya nanti kalau dia jadi guru bergizi. Yang dia ajarkan ke murid itu bergizi, yakin dia. Antum ikuti aja kajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, ikut kajian Ustaz Saidul Amin, ikut, datangi pengajian-pengajian. Supaya nanti antum pas jadi guru antum bagus. Jangan cukupkan hanya di kampus. Kami dulu tidak hanya di Azhar, datang pengajian-pengajian. Otang panting kalau udah bulan Agustus itu syekh-syekh itu berdatangan. Agustus libur, syekh-syekh yang di luar dari Kairo datang. Syekh Yusuf Qardawi kabarnya datang. Oh, otang panting lah kami mengejar naik bis. Saya, Ustadz Sahrul Aidi, Ustadz Muhammad Abdi, pimpinan Islamic Center. Oh gila naik bis mengejar. Sampai ke sana nampak Syekh Yusuf Qardawi. Masya Allah. Di depannya ada minuman air putih sama sirup. Begitu selesai pengajian, habis minuman Syekh Yusuf Qardawi. Yang minumnya orang Indonesia semua. Rendah hati beliau. Selesai acara itu ngobrol. Baik, Syekh Ali Jum'ah ngaji. Nanti ada Syekh Said Sabiq yang nulis fikih sunnah di Masjid Al-Hadjul Islami. Datang. Baru lagi saya baru sampai Kairo. Tanya sama abang, paham nggak? Enggak. Udah tua betul dia waktu itu. Ngomongnya udah nggak jelas dan bahasanya bahasa pasaran, bahasa Amiyah. Said Sabiq yang nulis fikih sunnah. Sebagai mahasiswa yang muda, apakah berpahala jika menghilangkan perasaan pada akhwat demi menjaga kekhusyuan ibadah kepada Allah? Orang cerita tentang baca kitab mengaji dia asik akhwat dulu.
Saya udah cerita membaca kitab ini, baca kitab ini, baca kitab ini, Said Sabiq, udah kelah cerita kita udah ke atas tadi dah. Jumpa Syekh Ali Jum'ah, jumpa Syekh Sabiq, jumpa Syekh Yusuf Qardawi, baca kitab Fathul Qarib, baca. Dia masih akhwat diri. Abdul Somad 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Tak ada duit. Tidak pernah masuk KFC, tidak pernah masuk mall. Bukan orang tua saya miskin. Saya berangkat krisis moneter, anak Indonesia lulus 100, yang berangkat cuma 75. Saya termasuk yang berangkat. Banyak duit orang tua saya, tapi untuk minta duit enggak. Sekali haram tak pernah saya minta duit. Karena kalau duit saya banyak nanti saya jahat. Antum kalau mau serius belajar, tak memikirkan akhwat, jangan berduit. Tak ada orang tuh mau. Orang tuh mau sama antum kan antum berduit. Kalau ada yang mau antum tak berduit, itu cewek bodoh. Antum bisa malam minggu jalan-jalan, pergi ke mall, kan antum pakai motor. Ada kawan saya Pak Ustadz, dia tak punya motor, motor cewek itu pakai, cewek itu bongak. Kuncinya satu aja, jangan banyak duit. Asal antum banyak duit. Tapi orang tua saya mampu kaya, masukkan ke bank, simpan, buat modal. Kalau antum banyak duit, antum jadi jahat. Nanti setelah antum kuliah, antum nikah, dapat perempuan yang baik-baik insyaallah. Apakah hukum rajam dan hukum lainnya dalam Islam tidak terlalu kejam Pak Ustadz? Antum tahu euthanasia? Tulis di Google. Euthanasia. Terluar tulisan 5 jenis euthanasia. Euthanasia voluntary, euthanasia non voluntary, euthanasia. Sampai sekarang orang Eropa, orang Amerika pakai euthanasia. Suntik mati, hukum tembak. Kalau antum mengatakan rajam itu kejam, bagaimana dengan suntik mati? Kursi listrik masih dipakai sampai sekarang di Eropa. Mati. Orang Barat itu, kalau yang melakukan orang Islam kejam, tapi kalau dia yang melakukan seni, menyiksa binatang, menusukkan pedang sampai apa itu namanya? Matador. Sampai sekarang masih berlaku. Bagaimana ajaran Islam? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Karena dasar hukum adalah memberikan efek jerah. Dasar hukum memberikan efek jerah. Kalau sudah ditengok sekali orang berhenti. Laksanakan hukum itu sekali, insya Allah berhenti orang. Kenapa orang tak takut? Alah paling-paling masuk penjara kata dia. Sogok. Pas datang peninjauan dalam. Habis itu bayar, keluar. Tidak memberikan efek jerah. Apa yang harus kita lakukan ketika sholat berjamaah, HP kita berdering? Tetap lanjut sholat atau mematikan HP? Makanya imam itu sebelum sholat, luruskan shaf, matikan HP. Itu imam Masjid Istiqomah Bengkalis. Siapa orang Bengkalis? Angkat tangan. Nanti antum sholat di Masjid Istiqomah Bengkalis, begitu bunyi imamnya. Luruskan shaf, matikan HP. Saya seminggu di Bengkalis. Waktu Dewan Juri Musabaqah Tilawatul, kalau tak ada suara itu berarti sudah meninggal imam itu. Tahun tanggal 12 bulan 12 2012. Saya Dewan Juri MTQ di Bengkalis, setiap subuh sholat di masjid. Orang Bengkalis itu cepat bangunnya. Ini hotel saya, pinggir laut, ini masjid. Tiap pagi ke hotel. Semua warung-warung dah buka. Warung Cina.
warung kopi. Yang orang Islam tetap kesiangan. Lalu kemudian ketika sedang sholat, hidup handphonenya. Apakah masuk dalam uzur syar'i mematikan handphone itu? Tak ada uzurnya di situ. Lalu bagaimana supaya orang memberikan efek jerah supaya takut? Karena kalau tak ada hukum nanti orang semaunya aja. Jadi kawan saya di Eropa bilang, tempat kami orang paling takut sebelum sholat pasti diceknya dulu. Kenapa? Karena aturan di masjid itu kalau berbunyi $100. Betul. Siapa yang handphonenya berbunyi $100, $1.500.000. Insya Allah tak akan berbunyi lagi. Pakai akal nih untuk mengantisipasi. Karena kalau bicara fikih, tak selesai semuanya dengan fikih. Mertua saya tarekat bukan Satariyah, Syattariyah. Shin, Ta, Alif, Ra, Ya, Ta marbutah. Syattariyah. Nama tokohnya dari India, Syekh Abdullah Syattariyah. Ulama Indonesia yang paling besar membawa tarekat Syattariyah ini namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil. Datanglah muridnya namanya Pono. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dapat firasat bahwa akan ada seorang murid, mohon maaf, pincang kakinya salah satu. Penampilannya biasa saja. Jatuh tepak sirih. Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini makan sirih. Jatuh tepak sirihnya ke dalam lubang WC. Murid-murid yang lain lari. Datang Pono nih, masuk dia ke dalam, diambilnya tepak sirih itu, cucinya bersih. Syekh, kata Syekh Abdul Rauf, nanti kalau kau bercakap seolah-olah orang melihat aku, pengikutmu nanti paling ramai di Sumatera. Terbukti cakap Syekh Abdul Rauf. Inilah yang paling murid. Nama muridnya itu tadi berubah jadi Syekh Burhanuddin. Ulakan, bukan Burhanuddin Kuntu. Karena Burhanuddin Kuntu jauh lebih tua daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Kuntu abad ke-12. Syekh Burhanuddin Ulakan abad ke-17. Beda antara keduanya 500 tahun. Bukan tokoh yang sama. Yang satu membawa tarekat Syattariyah ini ke Pariaman, itulah dia Syekh Burhanuddin. Datang satu lagi belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, namanya Syekh Muhyiddin. Balik ke Jawa Barat, itulah dia Syekh Muhyiddin Pamijahan. Yang satu lagi datang dari wilayah timur Indonesia, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Habis itu dia pun pulang ke Makassar, melawan Belanda, pergi ke Banten, diasingkan Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, berdakwah juga di Ceylon, terakhir ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan pun berdakwah juga, tak ada matinya sampai meninggal dunia. Nelson Mandela mengangkatnya jadi pahlawan di Afrika Selatan. Orang tarekat itu tidak pernah mati, karena dia sudah mati duluan. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimandikan, mandi jenazah, digulung pakai kain kapan, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Dia sudah mati. Makanya kalau ada orang ngasih tahu saya, Ustaz hati-hati Ustaz, nanti Ustaz mati. Kami ini sudah mati dulu. Ustaz kau bawa mobil jangan sendirian, nanti Ustaz dibunuh orang. Kami sudah mati dulu. Kalau mati itu berarti mati kami yang kedua. Saya keluarga tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ulama terbesarnya terakhir sebelum Saudi Arabia diambil King Saud, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail, pulang ke sorga Surau Gadiang, namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Satu lagi murid Syekh Sulaiman Zuhdi namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim pulang ke Pasir Pangarayan, Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim khusus untuk orang Melayu, Syekh Ismail khusus untuk orang Mandailing.
Karena Rokan Hulu 2, Melayu dan Mandailing. Yang satu lagi dari Rantau Binuang Sakti. Ada seorang sultan di Langkat. Tahu Langkat? Sumatera Utara, namanya Sultan Musa. Sultan Musa meminta tuan ini, maka pergilah dia ke Langkat. Dikasih satu tanah, satu kampung. Tuan, tinggallah di sini. Apalah nama yang cocok untuk kampung ini tuan? Dipejamkan tuan Syekh itu matanya. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Nama pintu itu Babus Salam. Maka kata dia, ku kasih nama kampung nih Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut salam, Besilam. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang cicitnya yang ke-13 dari Syekh Abdul Wahab Rokan ke yang ke-13. Namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Pernah datang ke rumah saya. Sebelum beliau ke Rokan Hulu singgah. Dia guru saya dulu waktu di pesantren Darul Arafah Medan. Bisakah amalan keduanya dilakukan? Tidak bisa memakai dua tarekat kecuali mursyid. Kalau murid dia taat satu. Kecuali antum mursyid. Kalau mursyid bisa dia 100 tarekat. Tapi kalau kita yang level murid nih, pilihlah salah satu. Kok bisa antum dapat dua tarekat? Nah itu juga aneh itu. Kok bisa dapat dua? Kecuali antum dikasih. Saya pergi ke Sudan. Datang syekh saya, dipakaikannya saya khirqah, dikasihnya saya tisbih, diijazahkannya. Ku ijazahkan kepada engkau tarekat Sammaniyah dari ayahku, dari datukku, dari moyangku, Syekh Ahmad Thayyib, dari gurunya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Tak mungkin saya bilang, aku tak mau terima syekh. Itu namanya ijazah. Ini mah ijazah. Tapi kalau mengamalkan satu, Sammani, Syattariyah atau Naqsyabandiyah. Bedanya Ustaz, Naqsyabandiyah itu sir. Zikirnya sir, tak berbunyi. Kalau Qadiriyah kuat, la ilaha illallah. Kalau Syattariyah jalan-jalan zikirnya. Ada jalan zikir itu di dalam. Tarik dari sini la, naik kemari ilaha, hukumannya il. Allah ini kata jantung illallah. Kemana kami belajar itu Pak Ustaz? Ke Besilam. Jauh kali Pak Ustaz, naik mobil 12 jam ke Kabun. Tahu Kabun? Nah, pergi ke Kabun, namanya Buya Alaidin. Buya Alaidin ini ayahnya namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ini nama ayahnya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Ulama besar, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Bersuluk antum di sana 10 hari 10 malam menanamkan Allah 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 10 hari 10 malam. Yang paling lama tak terbatas. Yang normal 40 hari. Yang paling minim 10 hari. Matikan handphone supaya antum merasakan manisnya zikir. Khalwah namanya. Khalwah, bersunyi-sunyi dengan Allah SWT. Antum mahasiswa sangat bisa. Selesai atau libur semester, pergi situ 10 hari. Saya mau bersuluk, Tuan. Salam dari Ustaz Somad, Buya. Ustaz Somad nyuruh saya kemari. Saya mau talqin zikir, bersuluk 10 hari. Apalah kerja selama 10 hari? Zikir aja. Salat wajib, zikir, 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 zikir. Apa makna hadis bahwa Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing? Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Bada'al Islamu gharibun fasawfa yakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Awalnya dulu aneh, lalu kemudian di akhir zaman dia akan aneh. Maka berbahagialah orang yang aneh. Sekarang kalau ada anak muda yang tidak pacaran, aneh. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Kalau ada yang nikah tidak pakai foto prawet, padahal berpeluk-peluk, berpegang-pegang, belum akad nikah, haram. Kalau ada hari ini yang akad nikah perempuannya tak ada di situ, aneh.
Padahal dulu zaman kerajaan Melayu Siak tak ada perempuan duduk di situ. Kenapa pula perempuan duduk di situ? Perempuan di kamar. Yang akad itu adalah mertua dengan menantu. Tak ada perempuan. Apa pula bini kita dipajang tengok orang banyak? Itu tradisi dari mana? Itu tradisi artis itu, sunnah artisiyah namanya. Kalau nikah sekarang tidak pakai keyboard tunggal, aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Paham? Dari mana datang tradisi-tradisi ini? Oh ayah, engkau yang sudah bersusah payah membesarkan kami. Bukan dia bercakap, orang bercakap. Macam dengar urusan di luar radio. Dari mana datang tradisi? Bagaimana cara menjelaskan kepada seseorang bahwa hukum kisos dan balas dendam itu hal yang berbeda? Balas dendam, antum datang bawa parang panjang, antum cincang dia, itu sedap. Hukum kisos yang menetapkan itu hakim. Hakim mendapat kuasa dari Allah. Hakim yang memutuskan. Kan balas dendam. Kalau balas dendam, bawa golok, bawa tombak, atau pancung dia, itu baru balas dendam. Di mana kami bisa dapat kajian tauhid, Ustadz? Tauhid yang seperti apa, Ustadz? Saya benar ilmu tauhid, ilmu tertinggi. Nama kitabnya Jala'ul Afham min Aqidatil Awam. Di mana baca kitab tuh? Minta ke Ustadz. Begitu banyak Ustadz. Siapa Ustadz yang mengajarkan akidah? Minta dia, tolong bacakan Aqidatul Awam. Minta ke Ustadz. Jangan saya juga lagi. Saya udah kasih ini 4 hari. Rabu. Nanti kalau saya udah tua, tak setelap lagi pergi-pergi, udah menggeletar naik pesawat. Tiap hari saya baca kitab. Tapi saya tua, kalian udah mati pula. Bagaimana tentang jamak sholat ketika bekerja dengan tempat pindah-pindah yang jaraknya 100 kilo? 3 hari di Rohul, 3 hari di Pekanbaru, 3 hari di Padang. Apakah jamak sholatnya berlaku selama di perjalanan aja atau berlaku selama 3 hari setelahnya, atau boleh jamak sholat selama itu, Pak Ustaz? Ilat sebab hukumnya adalah safar. Nama perjalanannya safar. Orang yang berjalan itu musafir. Selama antum musafir tidak lewat dari 4 hari 4 malam, referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, maka antum jamak qasar. Bertolak hari ini dari Pekanbaru menuju Rokan Hulu 150 sampai 180 km. Jarak yang boleh qasar 88, sekian. 89 bulatkan. Payang ingat 89, ingatkan 90 Wali Songo. Ada yang bilang 82 Pak Ustaz. Saya pakai 88, sekian. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Pergi ke Rokan Hulu hari ini. Hari apa ini? Rabu. Kapan mulai jamak qasarnya? Zuhur. Berangkat sekarang ke Rohul sampai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Rabu. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Kamis. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya hari Sabtu. Kalau antum masih ada di Rohul hari Ahad, zuhur Ahad baru 4 rakaat. Paham cara ngitungnya? 20 kali sholat. Tidak dihitung kedatangan dan kepulangan. Sejak menetap. Menetapnya antum hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, zuhur, tergantung sampainya apa. Rupanya hari Sabtu antum melanjutkan pula ke Dalu-Dalu. Maka antum tetap lagi. Dari Dalu-Dalu antum melanjutkan pula ke Paluta. Lanjut.
Dari Paluta antum lanjutkan pula lagi ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua antum lanjutkan pula lagi ke Medan. Dari Medan lanjut pula lagi ke Aceh. Langsung. Tak pernah pulang selama antum jamak. Begitu antum menetap di sana lewat dari limit 4 ini, barulah jadi 4. Paham? Pernah Ustaz melakukan itu? Pernah. Sebulan pernah saya tak pulang. Sini. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Ilatnya adalah safar, selama antum musafir. Selama mukim atau lewat dari 4 hari. Tapi Pak Ustadz, Nabi itu waktu dari kota Madinah ke Makkah tahun ke-8 pembebasan kota Makkah itu 19 hari. Tahun 8 Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Makkah dari kota Madinah ke kota Makkah. Selama di kota Makkah itu 19 hari dia qasar terus. Kalau ada orang membantah saya tadi, membantahnya, dia bilang bukan 4 hari 4 malam. Selama musafir walaupun 19 hari. Nabi tetap qasar selama 19 hari karena dia tak tahu pulangnya kapan. Jadi selama 19 hari itu, tapi Nabi tetap jadi imam. Nabi imamnya zuhur 2 rakaat. Habis 2 rakaat dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atimmu sholatakum. Sempurnakan sholat kamu karena kamu mukim, aku musafir. Jadi Nabi salam, makmumnya tetap tambah lagi 3, 4, 19 hari. Kalau ada orang membantah saya, apa kata Rasulullah 4 hari 4 malam? Nih, Nabi dia 19 hari karena tak tahu pulangnya kapan. Antum ada urusan ngurus izin ke Kemenak Jakarta. Sampai ke sana nunggu Pak Dirjen. Pak Dirjen pulangnya kapan? Enggak jelas, sedang ke Timur Tengah. Tiket antum open, maka selama di Jakarta antum jamak qasar. Ditanya kawan, tanya istri, abang udah berapa hari sana? Seminggu. Salat abang kok 2 rakaat? Karena aku tak tahu pulangnya kapan. Tak ada yang pasti deh, yang pasti ini cuma hubungan kita. Paham? Itulah kaji kita pada subuh ini. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik ridhamu ke dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana taqabbal minna, terima salat kami, wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Sampai ketemu Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un